Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Rizal Tanjung dari Universitas Cyber Asia kelas IT 01 dengan NIM 200401010049. Kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Regresi Linear Sederhana untuk Memprediksi Kunjungan Pasien di Rumah Sakit Berdasarkan Jenis Layanan. Jurnal ini ditulis oleh 3 orang. Yang pertama, Wiga Maulana Baihaqi, yang kedua Melia Dianingrum, yang ketiga Kurnia Aswin Nuzul Ramadan. Abstrak. Rumah sakit merupakan sebuah institusi pelayanan kesehatan yang menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. RSUD Cilacap merupakan rumah sakit umum daerah milik Kabupaten Cilacap yang merupakan rumah sakit terbesar di daerah Cilacap. Seiring bertambahnya jumlah populasi manusia dan keadaan perekonomian yang semakin maju, maka tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin meningkat. Maka diperlukan sebuah metode untuk memprediksi jumlah kunjungan pasien pada RSUD Cilacap. Perkiraan jumlah kunjungan pasien merupakan hal yang sangat penting bagi rumah sakit, karena dapat digunakan untuk membantu pihak dari manajemen rumah sakit dalam melakukan sebuah perencanaan serta mengambil suatu kebijakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil prediksi jumlah kunjungan pasien pada RSUD Cilacap menggunakan metode regresi linear. Metode regresi linear merupakan metode yang terdiri dari satu atau lebih variabel independen yang biasa dengan notasi X dan satu variabel respon yang diwakili dengan Y. Pada penelitian ini, metode prediksi regresi linear dapat menghasilkan prediksi dengan beberapa kriteria nilai error, MAPE, atau Mean Absolute Prediction Error, di mana terdapat 26 model prediksi regresi linear yang memiliki nilai error kurang dari 20%, artinya mempunyai akurasi sebesar 80%. Akan tetapi, terdapat 3 model prediksi regresi linear yang masuk dalam kategori buruk, yaitu nilai errornya lebih dari 50%, dan terdapat satu model prediksi regresi linear yang termasuk dalam kategori cukup, atau mempunyai nilai error sebesar 20% sampai 50%. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah. Selanjutnya, pengumpulan data kunjungan pasien RSUD Cilacap. Selanjutnya, pembentukan dataset. Pemisahan antara dataset training dan dataset testing. Pembentukan model prediksi regresi. Pengujian hipotesis, model prediksi, dan performa. Identifikasi masalah. Permasalahan yang dihadapi oleh pihak rumah sakit adalah dengan adanya sistem yang sudah ada, tetapi data tersebut hanya sekedar diinputkan saja, sehingga inputan data tersebut hanya dibiarkan. Maka diperlukan suatu metode untuk mengolah data tersebut sehingga menimbulkan suatu knowledge atau pengetahuan bagi pihak manajemen rumah sakit dalam mengambil suatu kebijakan atau wisdom. Pengumpulan data. Data diambil dari bagian Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, disingkat SIMRS, dan rekam medis RSUD Cilacap. Data ini meliputi data kunjungan pasien rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat. Data yang diambil adalah dalam kurun waktu 7 tahun, yaitu mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2017. Kemudian dikelompokkan lagi berdasarkan kelompok umur pasien sebagai berikut. Yang pertama 0 sampai 6 hari, kemudian 7 sampai 27 hari. Yang ketiga 28 sampai 364 hari. Selanjutnya 1 sampai 4 tahun, 5 sampai 14 tahun, 15 sampai 24 tahun, 25 sampai 44 tahun, 45 sampai 60 tahun. Pembentukan dataset. Pembentukan dataset merupakan proses pemisahan data dengan membagi data yang sudah dikumpulkan menjadi dua bagian, yaitu dataset training dan dataset testing. Data 2011 sampai 2015 sebagai data training dan data 2016 sampai 2017 sebagai data testing.
Pembentukan model regresi. Pada tahap ini, penulis mulai membentuk model prediksi menggunakan metode regresi linear sederhana dengan persamaan Y sama dengan AB plus X. Y adalah variabel respon atau variabel akibat, X adalah variabel prediktor atau variabel faktor penyebab, dan A konstanta, dan B koefisien regresi atau kemiringan, dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, menghitung X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Yang kedua, menghitung A dan B menggunakan persamaan di bawah ini. Yang ketiga, selanjutnya telah diketahui bahwa A sama dengan 3574,549 dan B sama dengan 0,502. Yang keempat, membuat model persamaan regresi linear untuk menemukan fungsi Y sama dengan fx. Y sama dengan A plus Bx, di mana X adalah indeks waktu atau banyaknya periode. Bisa kita lihat di sini bahwa persamaan Y ini menggunakan metode pendekatan kalkulus fungsi ya, untuk persamaan regresi linearnya. Tahap selanjutnya pengujian hipotesis. Setelah semua perhitungan selesai dan menemukan nilai A dan B, kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis. Dalam melakukan pengujian hipotesis, data yang akan diuji adalah data training. Dalam hal ini, penulis menggunakan aplikasi SPSS untuk melakukan pengujian hipotesis. Adapun dalam pengujian hipotesis, penulis menggunakan uji T terhadap data trainingnya. Uji T dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Langkah terakhir pada penelitian ini adalah mengumpulkan semua model persamaan regresi linear secara keseluruhan, kemudian melakukan prediksi untuk tahun 2018. Hasil prediksi kemudian diukur atau dievaluasi dengan menggunakan Mean Absolute Percentage Error atau MAPE, yang merupakan ukuran kesalahan relatif. Model prediksi. Setelah model prediksi terbentuk, maka penulis mulai melakukan prediksi kunjungan pasien tahun 2018 terlebih dahulu, kemudian membuat prediksi kunjungan pasien tahun 2019 setelah didapatkan hasil prediksi pada tahun 2018. Data yang diperoleh dari penelitian masih perlu diolah menjadi data time series atau runtutan waktu untuk input dan output dalam pembentukan model linear regresi. Dataset diambil dari total keseluruhan kunjungan pasien setiap bulannya. Pembentukan dataset terdiri dari input dan output. Input merupakan bulan X, sedangkan output merupakan bulan Y. Sebagai contoh, apabila X adalah bulan Januari, maka Y X plus 1 adalah bulan selanjutnya yaitu Februari. Setelah didapatkan nilai A dan B, kemudian melakukan prediksi dengan memasukkan nilai A dan B ke dalam persamaan metode regresi linear sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX, di mana A adalah intercept atau konstanta dan B adalah slope atau kemiringan, sedangkan X adalah indeks waktu atau banyaknya periode. Berikut ini adalah hasil prediksi kunjungan pasien pada RSUD Cilacap pada tahun 2018. Performa. Pada tahapan berikutnya adalah mengukur performa dari model prediksi tersebut dengan menggunakan MAPE. MAPE merupakan nilai error dari persentase selisih data asli dengan hasil prediksi. Data yang akan digunakan dalam uji performa ini adalah data testing, yaitu mulai tahun 2016 sampai tahun 2017. Rumus mencari MAPE adalah sebagai berikut, di mana N adalah jumlah sampel, YT adalah data aktual periode T, YI adalah data prediksi periode T, nilai
Yang dihasilkan melalui evaluasi ini menunjukkan kemampuan prediksi seperti yang ditunjukkan dalam kriteria MAPE pada tabel 6, di mana nilai MAPE di bawah 20% sudah dapat dikatakan baik, dan nilai MAPE kurang dari 10% dinyatakan sangat baik. Dengan acuan menggunakan rumus MAPE di atas, maka setiap jenis kunjungan pasien akan dilakukan proses perhitungan MAPE, di mana jumlah setiap datanya berjumlah 24 data yang terdiri data bulan Januari 2016 sampai bulan Desember 2017. Berikut ini adalah hasil perhitungan MAPE pada kunjungan pasien. Berdasarkan tabel 7, terdapat 3 hasil prediksi yang masuk kriteria buruk, yaitu prediksi kunjungan pasien gawat darurat pada rentang usia 0 sampai 6 hari, kunjungan pasien pada rawat inap dengan rentang umur 27 sampai 27 hari, dan yang terakhir adalah kunjungan pasien gawat darurat pada rentang umur 7 sampai 27 hari. Selebihnya menghasilkan evaluasi dengan kriteria cukup baik. Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh, maka model yang dihasilkan dapat digunakan untuk memprediksi kunjungan pasien di semua kategori pada tahun 2019. Tabel 8-10 merupakan hasil prediksi kunjungan pasien pada tahun 2019 menggunakan model yang telah didapatkan. Berdasarkan hasil prediksi yang diperoleh, kunjungan pasien baik dari pasien rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat pada tahun 2019 cenderung stabil setiap bulannya. Tidak ada penurunan dan kenaikan secara signifikan. Kekuatan penelitian memberikan hasil prediksi dengan tingkat akurasi yang sangat baik, yaitu lebih dari 80% untuk 26 model prediksi dari total 29 model prediksi. Kelemahan penelitian. Yang pertama, tidak menyajikan cuplikan dataset secara utuh sehingga sulit untuk mengetahui keutuhan dataset yang akan diprediksi. Yang kedua, masih ada 3 dari 29 model prediksi yang memiliki tingkat akurasi buruk dengan tingkat akurasi di bawah 50%, karena hanya menggunakan data kunjungan pasien dan jumlah pasien pada tahun sebelumnya untuk memprediksi. Padahal, ada faktor lain seperti cuaca yang bisa dijadikan variabel prediktor untuk memperkuat hasil prediksi. Kesimpulan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linear berhasil memprediksi jumlah kunjungan pasien pada RSUD Cilacap. Metode prediksi regresi linear dapat menghasilkan prediksi dengan beberapa kriteria, di mana terdapat 26 model prediksi regresi linear yang memiliki nilai error kurang dari 20%, artinya mempunyai akurasi sebesar 80%, atau termasuk dalam kategori sangat baik dan baik. Kemudian terdapat 3 model prediksi regresi linear yang masuk dalam kategori buruk, yaitu nilai error lebih dari 50%. Dan terdapat 1 model prediksi regresi linear yang termasuk dalam kategori cukup atau mempunyai nilai error sebesar 20% sampai 50%. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menghasilkan MAPE yang lebih baik, dan tidak ada hasil prediksi dengan MAPE dengan kategori kurang. Pada penelitian selanjutnya perlu diperhatikan faktor eksternal seperti cuaca, yang dapat digunakan untuk memprediksi jumlah kunjungan pasien rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat lebih akurat. Sekian review dari saya. Terima kasih.